Hai guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas perkembangan dunia cryptocurrency ya, perihal perkembangan si Bitcoin dan perkembangan di beberapa berita di mancanegara. Yang penting banget kalian harus tahu karena ini adalah akan mempengaruhi keadaan cryptocurrency. Jadi kalau kalian mau tahu updatean terbaru aja, berita-berita global mengenai dunia cryptocurrency dan kedepannya beberapa di minggu ini, bagaimana keadaan market sekarang, apakah dia tren naik atau tren turun, di video kali ini kita akan bahas selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian semua? Semoga aja sehat-sehat selalu dan gua doain kalian tetap enjoy dan tetap semangat untuk mencari rezeki ya. Ingat, kita itu adalah pria ya yang tetap harus memberikan nafkah untuk keluarga, asik, dan keluarga gitu. Keluarga tuh kan ada orang tua, istri, anak gitu kan. Oke, jadi buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi gue mau nekanin kalian bahwa jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau misalkan kalian juga mau belajar pola pikir, sudut pandang, dan pelatihan mental, dan pastinya kalian sudah dapetin info update news, otomatis kalian sudah seharusnya tekan tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan notifikasinya sekarang juga. Oke, jangan sampai ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa di channel gue itu rutin ngadain giveaway setiap bulannya. Dan kerennya lagi itu hadiahnya bertambah 1 juta rupiah setiap bulan. Jadi bulan ini gue bakalan bagi-bagiin ke kalian hadiah giveaway gue 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing akan dapetin 600.000 satu orang. Lumayan banget. Padahal kalau kalian mau ikutin syaratnya gampang aja loh sebenarnya. Kalian tinggal subscribe channel gue, like, komen, tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian mengetik gitu kan, sebanyak-banyak di setiap video gue, dan pastikan follow Instagram gue yaitu di sini Akai, atau ketik aja Akaindis pasti bakal muncul, dan gue bakal ngumumin di tanggal 28 Februari tahun 2022. Wah, keren banget kan. Oke, langsung aja kita langsung ke pemberitaan pertama. Jadi sebelum itu gue bakalan ngajakin kalian melihat chart market dulu gitu kan, perkembangan market. Jadi misalkan kemarin itu memang masa penurunan ya. Jadi itu sangat-sangat wajar karena banyak indikasi investor tuh gimana ya, kayak bentar deh, kayaknya belum bisa masuk nih gitu kan. Investor kayak merasa seperti itu gitu kan. Yang pertama memang ada update yang gue udah bahas di video sebelumnya, perkembangan tanggal 8 Februari nanti itu akan ada agenda rapat Joe Biden dengan jajaran cryptocurrency yang memang sudah ditugaskan gitu kan untuk meriset si cryptocurrency ini apakah layak untuk diecerkan gitu kan, atau di apa ya bahasanya ya, kayak di ACC lah, atau kayak bisa diperdagangkan di Amerika Serikat, atau bisa dijadikan pengganti dolar gitu kan. Mungkin seperti itu pembahasannya. Jadi para investor ini masih belum ada yang mau masuk gitu kan. Oke, itu pun dinilai daripada sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini extreme fear-nya itu masih 20% ya. Jadi kemarin pun juga dia 20 karena memang sempat sudah melonjak naik yaitu 24. Jadi kayak terus tiba-tiba langsung drop dari kemarin itu 20 nih, 20, dan sekarang pun juga masih 20. Yang tadi gue bilang otomatis memang para investor memang lagi masih kurang masuk, atau mungkin dia sudah mengalokasikan dananya gitu kan untuk anak-anak trading ya, anak-anak trading atau anak-anak paus segala macam, mereka tuh masuk, dia sudah ada ambil slot gitu kan. Oke, dan yang gua mau kasih tahu kalian, coba kalau misalkan kita lihat di sini ya, di coin optionnya. Oke, bentar ya. Ini tadi ke reset. Nah, kalau misalkan kalian volume yang paling tertingginya itu mereka masuk di angka $37.000 guys ya. Nih kalau misalkan kalian lihat volumenya itu 431, dibandingkan yang lain tuh ada yang pasang 38, 45, 33, 32, 36, 42, 42, 42 gitu, 37. Tapi paling kebanyakan orang itu masangnya di 37 guys, di $37.000. Nah kalau misalkan kita lihat sekarang chartnya tuh kan bener 37.
Ya, jadi di sini tuh semacam konfirmasi bahwa para investor memang apa ya? Dalam artian kalau kita lihat segi volumenya nih di bentar ya. Kalau misalkan di segi volumenya di sini kalau kalian kalau kalian lihat nih di sini tuh kan kebanyakan mereka tuh call open interestnya dan put open interestnya tuh kebanyakan tuh kalau kalian lihat. Yang hijau itu call opennya, terus yang merah itu put opennya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini memang di 37, di 37.000 dan seterusnya itu memang lagi orang tuh lagi gimana ya, kayak bentar kayaknya gue pasang di sini deh karena khawatir banget gitu kan. Seperti itu. Terus apa lagi nih Bang perkembangan? Oh ya, sebenarnya kalian pasti bilang sebenarnya pengaruhnya apa sih gitu kan. Nah, pengaruhnya itu sebenarnya adalah di perihal rasa khawatirnya guys. Jadi karena masih banyak keputusan beberapa ini kan gini. Jadi Bitcoin itu kan memang dipengaruhi oleh pemerintahan ya. Jadi kayak politik lah sudah masuk ke dalam ranah politik gitu kan. Jadi kadang orang tuh ngevote, kadang berita-berita miring segala macam dibombardirkan oleh media segala macam. Akhirnya harganya jatuh turun. Nah, kebanyakan paus menyeroknya di situ gitu kan. Ketika sudah mereka serok segala macam, akhirnya mereka kayak kita buat berita-berita baik lagi, akhirnya orang ngepam segala, akhirnya take profit lah mereka seperti itu. Oke, terus yang gue juga mau kasih tahu ke kalian bahwa ada informasi memang yang kemarin memang gue bilang bahwa jangan dulu masuk di dalam dunia cryptocurrency di minggu-minggu ini gitu kan, karena memang lagi masa-masa apa ya, lagi masa-masa kayak apa ya, masih dalam proses gitu untuk ini kan sudah dalam artian nih mau implementasikan di negara-negara gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat nih, jadi ada berapa kontrak nih di sini ya? Ada 5 kontrak ya. Ada 5 kontrak yang akan selesai di hari Jumat besok gitu kan. Itu kalau misalkan di sini kalau kita lihat analisanya semua kebanyakan kalau di Indonesia itu mungkin di jam 10 atau jam 11 malam nanti pengaruhnya di situ. Dan gua rasa nih kalau misalkan kita lihat nih, mungkin harga jatuh Bitcoin itu paling nanti malam nih, paling karena gini, kalau misalkan ada option kontrak seperti ini mau rilis gitu kan, itu tuh bukan setelah option kontraknya itu rilis baru harga jatuh, enggak. Kebanyakan itu sebelum gitu kan, mungkin 6 jam, 12 jam yang sebelum itu. Jadi kalau misalkan gue lihat perhatikan di sini, paling dia bakalan ngedrop sampai 33 mungkin atau 35, 36 lah. Gue antara prediksinya 36, 33, 30. Nanti kalau misalkan dia benar jatuh di situ, wah parah sih. Mungkin dia bakalan lanjut ke tren menurun seperti itu. Ya paling nanti malam atau jam-jam 10-11an malam nanti malam gitu kan. Atau bisa jadi besok pagi ya. Besok pagi akan bener-bener merah. Ya semoga aja prediksi gue salah gitu kan. Karena kita otomatis berharap dunia keadaan market cryptocurrency memang selalu harus hype gitu kan, naik lah pada seperti itu. Terus apalagi ya, di sini juga sebenarnya ada informasi positif menurut gua. Jadi memang ada ini 8 jam yang lalu ya. Jadi si Rusia maju dalam upaya mengatur Bitcoin. Jadi benar-benar si Rusia ini dia lebih pengen mengambil alih. Kan tanggal 8 Januari kan tanggal 8 Februari nanti kan baru si Amerika Serikat gitu kan. Nah, tapi memang si Rusia ini sudah lebih dulu maju. Jadi di sini sudah ada kayak menteri-menterinya, terus ada respon daripada Vladimir Putin itu sendiri bahwa nih presiden mendukung upaya Kementerian Keuangan untuk mengatur penambang dan perdagangan Bitcoin meskipun bank sentral terus memperingatkan bahwa industri tersebut dapat menimbulkan resiko tertentu bagi penduduk Rusia. Jadi di sini tuh kayak Vladimir Putin tuh dia tetap harus untuk menjaga rakyatnya sih sebenarnya gitu kan. Di sisi lain memang harus disupport gitu cryptocurrency ini gitu. Karena kalau Vladimir Putin mungkin melihat potensial yang sangat-sangat bagus, tapi di sini kan ada pihak bank sentral gitu kan yang harus menguasai peredaran keuangan dunia gitu. Ya, pada intinya gue mau sampein bahwa ini minggu terkrisis mungkin ya, minggu yang sangat labil menurut gue. Para investor tuh kayak masuk gak ya, gue pasang di mana nih, 37 kah, di mana nih segala macam. Karena memang rasa khawatir itu memang ada gitu kan. Dan di mana-mana orang tuh pasti pengen cuan gitu kan, nggak mungkin
mau rugi gitu kan. Jadi mereka tuh harus berpikir bahwa aduh riset sana sini segala macam, dan oleh karena itu jangan sampai kalian ketinggalan juga dengan informasi-informasi seperti ini agar kalian bisa mengambil tindakan yang lebih cepat gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu oh market seperti ini ya, market menurut Bang Kai seperti segala macam, oh berita-berita ini segala macam, oke, berarti gue sediain dana dulu aja, nanti kalau misalkan dia turun baru gue serok seperti itu. Oke, karena memang prediksi jalur di minggu ini sampai di minggu depan itu bener masih belum aman ya. Jadi makanya gue bilang kayak warning dulu, oke, jangan sampai terlena dengan market seperti naik turun dan yang sangat signifikan kayak gini ya gitu kan. Karena kalau misalkan kalian lihat belum ada tuh perkembangan market. Jadi contoh misalnya paling 2 hari 3 hari turun lagi, naik 2 hari lagi ke depannya naik lagi, seperti biasanya tuh market kan kayak naik seminggu 2 minggu stabil tuh gitu kan. Nah itu yang kayak gitu udah sehat berarti. Nah kalau sekarang tuh benar-benar di masa kayak labil yang gue bilang. Oke, seperti itu aja pembahasannya di video kita kali ini. Enjoy selalu dan doain gue semoga cepat sehat dan bisa updatein ke kalian berita terupdate lagi mengenai dunia cryptocurrency. Sebelum kalian close video ini, pastikan kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Dan titip salam sama keluarga kalian. Oh iya, gue lagi di bengkel ya, jadi agak ribut berisik gitu kan. Jadi mohon dimaklumin. Oke, dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.